Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, Hikam ke-195. Hikam ke-195, atau kalau dalam mukhtasarnya bahasa oleh darat masuk ke Hikam ke-107. Tapi kalau di kitab ini 195. Bismillahirrahmanirrahim. Alima qillata nuhudil ibadi ila muamalatihi fa'aujaba alaihim wujuda ta'atihi. Alima mengetahui siapa Allah. Alima mengetahui Allah qillata nuhudil ibadi, sedikitnya bangkit para hamba. Sedikitnya bangkit para hamba ila muamalatihi, untuk bermuamalah kepada Allah. Ila muamalatihi, untuk atau kepada muamalah kepada Allah. Fa'aujaba, maka mewajibkan siapa Allah, alaihim, atas mereka ibad. Fa'aujaba, maka mewajibkan siapa Allah, alaihim, atas mereka al-ibad, mewajibkan wujuda ta'atihi, wajib taat kepada Allah. Wujuda ta'atihi, wujud adanya, bukan wujuda ta'atihi, adanya ketaatan kepada Allah. Fa'aujaba, maka mewajibkan siapa Allah, alaihim, atas ibad, wujuda ta'atihi, adanya ketaatan kepada Allah. Fasaqahum, maka menggiring siapa Allah, hum, kepada al-ibad. Fasaqahum, maka menggiring siapa Allah, hum, kepada al-ibad, ilaihi, kepada Allah, bisalasilil ijabi, dengan mata rantai kewajiban. Bisalasilil ijabi, dengan mata rantai kewajiban. Ajiba, takjub, ini hadis ini. Ajiba, takjub, Rabbuka, siapa Tuhanmu, min kaumin, dari satu kaum, min kaumin, dari satu kaum, yusakuna, yang digiring siapa si kaum, yusakuna, yang digiring siapa si kaum, ilal jannati, kepada surga, ilal jannati, kepada surga, bisalasili, dengan mata rantai. Aujaba, mewajibkan siapa Allah, alaika, atasmu, wujuda ta'atihi, wujud taatnya Allah, wujud taat kepada Allah. Wujuda ta'atihi, wujud adanya ketaatan kepada Allah. Wama, dan tidaklah, aujaba, mewajibkan siapa Allah, wama, dan tidaklah, aujaba, mewajibkan siapa Allah, alaika, atasmu, illa, kecuali, duhula jannatihi, masuk ke surganya Allah. Duhula jannatihi, masuk ke surganya Rabbuka. Dua hikam ini menjadi satu oleh Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Athaillah, Allah tahu kita ini minim banget bangkitnya, jarang, sedikit banget bangkitnya kita ini untuk bermuamalah, untuk bergaul, untuk bersama dengan Allah. Kita ini sedikit bangkitnya ini untuk bermuamalah kepada Allah ini
jarang kita ini bangkitnya mau. Kalau lagi kagak punya uang baru mau gitu kan. Kalau lagi susah baru bangkit. Kalau lagi seneng nggak ada bangkitnya lagi gitu. Karena kita sedikit bangkitnya ini, semangatnya sedikit. Karena itulah maka Allah mewajibkan kepada kita semua ini adanya ketaatan. Ada sholat 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada zakat, ada haji, segala macam itu. Allah mewajibkan itu. Andaikan sholat ini nggak diwajibkan sama Allah, maka kita ini ya semakin senang gitu loh. Kenapa? Karena kita ini males, kita ini susah bangkitnya untuk ibadah ini. Maka ibadah-ibadah yang itu perlu buat kita. Allah mengatakan, Allah menganggap bahwa ibadah ini bukan buatku, buat Anda ini, buat kamu sendiri. Tapi kamu ini males. Karena kamu ini males, tapi ini penting buat kamu, saya wajibin. Maka kemudian sholat 5 waktu menjadi kewajiban. Soal puasa Ramadan menjadi kewajiban. Nah kita ini mungkin dari kecil sampai saat ini tahap kita, makom kita masih makom kewajiban. Sholat kewajiban, puasa kewajiban gitu kan. Terus zikir kewajiban, baca Quran kewajiban. Masih pada makom kewajiban. Belum naik nih ke satu tingkat lagi kepada makom kebutuhan. Kalau udah makom kebutuhan, udah nggak ada kewajiban itu. Udah nggak ada penyuruh, udah nggak ada kewajiban. Udah nggak disuruh lagi. Itu. Kenapa? Karena sudah menjadi kebutuhan. Makanya sering saya katakan, wali mah nggak wajib sholat. Nggak wajib sholat itu wali itu. Jangan dipotong tapi. Loh kok nggak wajib sholat? Karena bagi dia udah nggak ada kewajiban sholat itu. Sholatnya sudah menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan. Kita ini masih menjadi kewajiban. Misalkan ada pengumuman malam ini. Besok 1 hari sholat fardu libur. Kira-kira gimana kira-kira? Kira-kira gimana? Misalkan libur besok nih gitu ya. Gimana kita tuh? Ya, tapi kalau misalkan gini, makan, udah ngancem banget nih. Besok malam gue pengen makan nasi uduk tuh di sana tuh. Pengen buat nasi uduk. Jalanlah kita ke sana. Tiba-tiba tutup, gimana kita? Kecewanya sama nggak sama kecewanya nggak sholat itu? Udah jauh-jauh, ya Allah, tutup lagi. Udah, nyesel banget rasanya, aduh. Atau datang ternyata udah habis. Itu gimana tuh hati tuh? Sama nggak tuh sama kewajiban kayak sholat emang gitu? Sama nggak kira-kira tuh? Kenapa? Karena kalau makan itu jadi kebutuhan, kalau ini mah kewajiban. Gitu lah. Nah, karena kita ini males kayak begitu, kita ini bangkitnya kurang, maka Allah mewajibkan kepada kita ini adanya berbagai macam ketaatan. Lalu Allah giring kita semua ini dengan mata rantai kewajiban. Digiring kita semua ini. Sholat wajib. Diikat kita ini. Anda harus sholat ya. Kalau nggak sholat dosa Anda. Diikat kan kita namanya diikat tuh. Besok Ramadan puasa. Kalau nggak puasa dosa Anda. Kan diikat kita itu. Digiring kita sama Allah itu dengan mata rantai kewajiban. Maka baginda Rasulullah kemudian bersabda, Tuhan kalian takjub. Takjub kenapa? Takjub kepada kaum yang mau masuk surga aja harus pakai dirantai, digiring. Yang mau masuk surga aja harus pakai digiring. Kan udah tahu surga itu dalamnya apa? An-naimil mukim, al-khuludu fil aisir rogdid daim. Kan tahu semua surga itu apa isinya. Kan sudah terbayang kan? Tapi kita mau masuk surganya itu harus diseret-seret gitu loh. Mau masuk surganya ada diseret-seret. Padahal kita tahu surga itu nanti tempatnya kayak begini, bagusnya kayak begini. Itu kan kalau tahu itu mestinya diseret-seret atau ganjang aja jalannya itu kan. Kan sama Anda pengen kemana, pengen ke satu tempat. Tahu ini tempatnya ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sangat enak, sangat bagus. Itu kan Anda antri juga macet-macetan. Antri juga tetap aja bela-belain tuh. Kenapa? Karena Anda tahu mau kemana sana gitu loh. Nah kita ini disuruh masuk surga sama Allah. Sampai perlu diseret-seret sama Allah itu. Sampai perlu diikat, digiring. Bisalasil. Digiringnya itu dengan mata rantai. Dikatakan yad'u ilallah kana yad'u ilallahi wa ila duhuli hadratihi faman wafaqahu najah. Baginda Rasulullah mengajak kepada Allah dan mengajak untuk masuk ke hadratnya Allah.
Siapa orang yang cocok, yang sesuai, yang menyepakati itu, maka dia selamat. Tapi waman khalafahu ja'ala lahu silsilah fi unukihi. Tapi siapa orang yang menyeleweng, tidak mau membantah terhadap itu, maka Allah jadikan silsilah, mata rantai fi unukihi di leher mereka, wasaqahu ila hadrati rabbi, dan dia digerek untuk sampai kepada hadrat Tuhannya. Ini masih bagus ini. Ini masih alhamdulillah ini. Berarti Allah masih sayang sama kita. Diajak baik-baik nggak mau, tapi Allah sayang sama kita. Dirantai lah kita. Terus kemudian dipaksa gitu, dipaksa kita. Lu masuk sini. Mau ngapain sih di sono? Masuk sini, dipaksa. Nah, dipaksanya kita itu bentuk dalam kehidupan itu macam-macam itu paksanya. Bisa dengan dibikin susah dulu kita sama Allah. Dibikin hidup kita ini mentok sana, mentok sini. Dibikin jalan masalah kita ketutup semua. Dibikin apapun dalam urusan kita ini. Yang itu nanti akan menggiring kita untuk sampai kepada hadratnya Allah. Itu masih disayang itu sama Allah. Masih disayang sama Allah itu. Kalau Allah sudah nggak sayang sama kita, didiemin situ. Sakarap-karapmu, terserahmu. Dunia ini cuma sebentar, nanti kamu di akhirat, di neraka selama-lamanya. Terserah, kau mau ngapain saja terserah. Itu sudah cuek, itu sudah Allah. Udah cuek. Ya, kita orang tua, sebandel-bandelnya anak itu kan kalau kita masih sayang, kita tarik-tarik itu. Dia pengen nangis kayak apa, kayak gerek-gerek itu sama dia, sama kita itu. Mau dia kayak apapun kita gerek dia. Karena kita masih sayang. Tapi kalau udah gak ada sayang, lu terserah, lu mau ngapain juga didiemin aja. Didiemin, mau ngapain juga terserah gitu ya. Itu kan bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Ibnu Athaillah di sini, Allah mewajibkan kepadamu adanya ketaatan. Semua diwajibin nih. Ini wajib ini. Bentuk ketaatan. Dan Allah tidak mewajibkan kepadamu atas ketaatan itu kecuali Allah ingin memasukkanmu ke dalam surganya. Kan Allah nggak mewajibkan kita sesuatu. Tidak ada yang Allah wajibkan kepada kita itu kecuali Allah ingin memasukkan kita semua ke dalam surga. Makanya diwajibin lu nanti ada akhirat lo yang kekal. Nanti masuk surga. Kalau neraka nggak bakalan mampu kamu. Nih ya sholat nih wajib nih. Nanti untuk bekal kamu nanti di sana biar kamu gitu. Tidak ada yang Allah wajibkan itu kecuali Allah ingin memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Maka tadi kata dalam hadis dikatakan Allah takjub kepada kaum yang harus digiring dulu masuk ke dalam neraka dengan cara dia diikat. Padahal tidak ada yang Allah wajibkan kepada kita kecuali karena Allah ingin masuk kita ke dalam surga. Maka manusia di sini dikatakan ada dua, kismun ata'a alat taklif. Ada dua macam manusia, kismun ata'a alat taklif. Satu manusia adalah jenis manusia adalah yang taat alat taklifi berdasarkan beban hukum. Dia taat nih, kenapa sholat? Oh sholat kewajiban, gua harus sholat. Kewajiban ini, kalau nggak sholat gua masuk neraka ini. Ini dia. Karena dia melaksanakan ketaatan itu alat taklif atas berdasarkan beban hukum. Siapa mereka ini? Wahum ahlut taksif. Mereka ini adalah ahlut taksif, ahli beramal karena mereka ngamalkannya itu ya karena berdasarkan kewajiban. Kenapa begini? Allah udah merintahin, ini wajib ini harus saya laksanakan karena ini perintah dari Allah, harus saya laksanakan. Bagus nggak itu? Nggak boleh, nggak apa-apa itu. Itu namanya orang yang taat tapi berdasarkan beban hukum. Yang kedua, kismun atau alat takzim. Satu jenis manusia lagi taat kepada Allah itu alat takzim, berdasarkan pengagungan Allah. Dan mereka ini adalah ahlut ta'lim wa ta'rif. Mereka ini adalah ahlut ta'lim wa ta'rif, ahli ilmu dan ahli ma'rifat. Dia ngerjain sholat itu bukan karena kewajiban, tapi sudah pengagungan. Maka sholatnya bukan cuma gugurin kewajiban, tapi sholatnya mengagungkan Allah. Kalau gugurin kewajiban kan asal sholat aja. Sholat, Waalaikumsalam. Yang penting udah sholat gitu kan. Mau di dalamnya kayak apa ke sholatnya, yang penting udah sholat. Karena gugurin kewajiban. Kalau ahlu ta'zim ini, sholatnya memang ada ta'zim.
Salatnya karena mengagungkan, di dalam salatnya maka dia mengagungkan Allah. Nah, orang yang pertama ini juga dikatakan tadi ahlu taksib ini bisa dikatakan katanya kitab ini ahlul hijabi atau khaufan wa tama'an. Ahli hijab, orang yang terhijab sama Allah, taat kepada Allah itu karena takut dan karena tamak. Takut masuk neraka, terus kepengen banget masuk surga. Itu ahlul hijab itu. Taatnya karena pengen masuk surga. Ngetaatnya karena takut masuk neraka. Boleh nggak? Ya boleh aja. Orang kita perlu kok sama surga, perlu kok sama neraka. Tapi kalau ibadahnya karena itu, karena dia cuma karena takut nanti gue nggak masuk surga. Masuk surga nanti karena bidadari. Padahal bidadari sono 72. Di sini 2 aja susah banget gitu kan. 72 kan di sana misalnya gitu. 72 di sana dapat. Gue sholat sekarang aja, gue sholat sekarang. Itu namanya atau khaufan wa tama'an. Tapi wa ahlul iyani, ahli ma'rifat, atau hubban wa sukron. Dia taat kepada Allah karena cinta, wa sukron, dan karena bersyukur kepada Allah. Beda kan nih? Beda. Tingkatannya beda. Nah, itu yang katakan oleh Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Athaillah tadi, Allah mewajibkan kepadamu adanya ketaatan. Itu karena kita sulit untuk bergerak menuju kepada Allah. Dan tidak ada yang Allah wajibkan kepadamu kecuali untuk memasukkanmu ke dalam surga. Tidak ada yang Allah wajibkan kecuali untuk kebaikan kita. Diturunin lagi ke bawah nih. Allah tidak mungkin mewajibkan kita kecuali untuk masuk ke hadratnya Allah. Turun lagi ke bawah. Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan kita sesuatu kecuali untuk kebaikan kita sendiri. Untuk memasukkan kita kepada hadratnya Allah dan Rasulullah. Maka Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah tidak mungkin itu buruk. Buat manusia tidak mungkin itu buruk, gitu ya. Kenapa? Pasti itu adalah kebaikan buat umat. Turun lagi ke bawah. Walinya Allah, guru-guru, para guru-guru mursyid, para wali-walinya Allah, para kekasih-kasihnya Allah tidak mungkin menyuruh seseorang muridnya kecuali itu untuk kebaikannya. Kalau kita semua punya guru, menganggap seseorang ini guru, tapi kita nggak yakin guru ini bisa mengantarkan kita yang baik, jangan berguru. Mau ngapain? Anda berguru kepada orang yang Anda sendiri tidak yakin. Gitu ya, kalau sekedar berguru biasa-biasa saja, sekedar ngambil ilmu, terserah saja. Seperti kita berguru di kampus, berguru di sekolah, berguru di mana, ya terserah saja. Tapi kalau Anda berguru kepada seseorang yang mutlak, seseorang yang Anda jadikan benar-benar guru Anda, tapi Anda nggak yakin sama guru itu, dia bisa membawa kita kebaikan apa enggak, atau apa yang dia sampaikan, apa yang disampaikan oleh beliau itu baik apa enggak, kita nggak yakin, ya ngapain berguru gitu? Ngapain berguru sama itu? Cari dong guru yang Anda yakin. Kan gitu sih. Ngapain mau berguru kepada orang yang Anda sendiri nggak yakin itu kebaikan apa keburukan. Gitu. Maka Nabi Musa sendiri kan nggak yakin sama Nabi Khidir. Nabi Musa sendiri nggak yakin mau berguru sama Nabi Khidir ini. Maka kemudian Nabi Musa gagal. Nah, tadi turun dari guru kepada murid. Jadi apa yang disampaikan oleh guru ini pasti sesuatu yang baik buat murid. Murid mau masuk ke otaknya, bisa meresap di otaknya ataupun enggak, ya sudah. Ya sama kayak kita kan diwajibkan sholat sama Allah. Kemudian mau masuk di akal, nggak masuk di akal. Kalau kita bilang nggak mungkin Allah memerintahkan kepada kita untuk yang buruk, hasil yang buruk nggak mungkin. Pun juga gitu, nggak mungkin bagi Rasulullah itu ngajak kita kepada yang buruk, nggak mungkin. Pun juga gitu, kita punya guru mursyid, kita punya ulama, kita punya orang yang kita pegang. Nggak mungkin lah beliau mengatakan sesuatu, menyebut sesuatu atau menyuruh sesuatu yang itu buruk buat murid, nggak mungkin. Itu kuncinya itu kuncinya. Nah, kalau ada yang kemudian tidak dimengerti oleh guru, ya tergantung kita ini sejauh mana kita ini kepercayaan kita sama guru. Karena murid sama guru itu udah seperti mayat mayat dengan orang yang mandiinnya, atau orang yang sakit dengan orang yang kadang-kadang dokternya. Terserah saja mau diapain saja. Kan gitu hubungan guru sama murid sama guru.
Abu Bakar sama Rasulullah kayak apa? Tabiin dengan sahabat itu seperti apa? Tabiin dengan seperti apa? Semakin engkau ini melekat kepada gurumu, semakin kau akan mendapatkan nurnya, cahayanya, asrornya kan gitu. Gitu ya. Nah misalnya kan ramai di mana-mana nih omongan saya kemarin itu yang di Taman Mini itu kan, kemudian ada yang ditokin, dipotong gitu loh. Terus kemudian nggak tahu persoalannya apa-apa. Kemudian ramai kan soal Soeharto menjadi wali 10. Begini loh maksudnya. Konsep kewalian ini kan jarang banget dibahas sama kita ini. Maka kemudian salah kaprah, banyak yang kemudian salah kaprah mengatakan wali itu sesuatu yang apa gitu. Wali itu pertama, wali itu sesuatu yang sifatnya subjektif. Tidak ada pengangkatan wali yang tidak secara subjektif, yang objektif tidak ada. Maka tidak ada satu wali pun yang disepakati oleh semua manusia, nggak ada. Tidak ada. Semua umat Islam sepakat nggak dengan tidak ada itu. Tidak ada, karena wali sifatnya adalah subjektif. Setidaknya tidak ada yang sepakat tentang kedudukan wali itu. Contoh, Sultanul Aulia itu kita menganggapnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu Sultanul Aulia. Apa sepakat sedunia mengatakan Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia? Tidak. Karena Asazili, Thariqah Asaziliyah mengatakan Sultanul Aulia adalah Syekh Abi Hasan Asazili. Terus Arifaiyah mengatakan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Terus kemudian Imam Al-Haddad misalnya, itu adalah Sultanul Aulia. Jadi nggak ada itu. Jadi maksudnya wali itu tidak ada wali itu yang tidak ada subjektivitas. Pasti wali itu sifatnya subjektivitas. Misalnya lagi, ada orang mengatakan lagi acara di Gusmus, seorang tokoh di sana mengatakan, menurut saya wali abdal, wali kutub di tanah Jawa Tengah adalah 2. Wali kutub ada 2 menurut saya. Kata beliau, siapa? Yang pertama Mbah Maimun, yang kedua adalah Gusmus. 2 itu. Dia ngomong. Ini kan subjektif kan? Tapi kan nggak apa-apa ya, terserah saja. Gitu. Kalau memang kemudian ini Anda permasalahkan, nanti jadi nggak bagus. Loh, 2. Nanti Habib Lutfi di mana tuh? Kan di Pekalongan Jawa Tengah itu. Berarti Habib Lutfi bukan wali dong, gitu ya. Terus siapa lagi? Si Anu berarti bukan wali dong. Yang di Semarang, kemudian yang di mana? Yang di Brebes bukan wali dong. Yang Tegal berarti bukan wali dong. Karena menganggap wali kutub ini wali cuma 2 di Jawa Tengah itu, Mbah Maimun dan Gusmus. Terus yang lain gimana? Ini kan subjektif. Jadi kuncinya soal kewalian ini adalah yang pertama, wali itu sifatnya subjektif. Contoh lagi, misalnya kita sama Gus Dur. Itu apa? Beliau kita bilang wali. Ya kan ada yang bilang beliau adalah wali, bahkan ada yang bilang beliau itu wali 10, ada yang bilang wali Sunan Tebu Ireng. Pokoknya jelas masuklah ke dalam golongan wali min auliyaillah. Kan banyak yang mengatakan begitu, termasuk kita itu ya ziarah kemana ke Gus Dur, ya masuklah dia walinya Allah. Kan subjektif kan. Apakah semua ulama itu sepakat terhadap ini? Kan enggak. Wali Songo yang 9, apakah sepakat Wali Songo itu cuma itu? Ini kan Wali Songo yang 9, ini kan Wali Songo generasi ketiga kan. Generasi yang ke-1, generasi kedua, ini generasi yang ketiga ini. Generasi ke-1, generasi kedua itu ya Sunan di mana Bojonegara itu Gunung Santri itu sana, terus kemudian Syekh Jumadil Kubro, terus kemudian Malik Ibrahim itu 2 dan 3 itu. Tapi kan yang terkenal ini kan cuma 9 ini kan Wali Songo ini. Yang apakah sepakat semuanya ini kayak gini? Kan enggak juga. Banyak juga ada yang mengatakan ini bukan wali, ini bukan wali, yang wali mah ini, gitu kan? Kenapa? Karena tadi wali itu sifatnya subjektif, itu yang pertama. Jadi siapapun terserah saja. Ada orang mengatakan, menurut saya dia wali. Ya terserah saja. Bahkan kau pengen mewalikan Gus Dur, silakan saja. Ada pengen mewalikan Salawat Merah, silakan saja. Itu hak-hakmu itu mah. Gitu mah. Itu mah hak-hak kalian itu. Anda punya ukuran sendiri, terserah saja. Gitu loh. Nah, jadi subjektif. Termasuk Pak Harto wali. Ya subjektif kan. Terserah Anda pengen mengatakan itu iya apa enggak. Tapi kan kemudian kita lihat siapa yang ngomong kayak begini. Oh, yang ngomong kayak gini adalah Abah Aus. Yang Abah Aus ini pelek dari Abah Anom. Ya sudah subjektifnya itu. Kalau kemudian kita mengatakan, oh masa wali? Ya kalau menurut saya sih wali.
Kenapa? Karena guru saya bilang wali, kan gitu selesai. Kenapa? Itu kan subjektif kita kan. Nah, yang kemudian yang bukan ada di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ya pasti mengatakan belum tentu juga gitu kan. Belum tentu juga. Apalagi yang kedua nih, persoalan wali ini, yang kedua persoalannya adalah wali itu ditutup dengan sifat basariyahnya dia. Maka kata Syekh Abu Abbas Al-Mursi, muridnya Syekh Abi Hasan Tazili, gurunya Ibnu Athaillah, mengatakan ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Mengetahui wali lebih susah daripada mengetahui Allah. Kenapa? Karena wali itu ditutup, dibalut dengan sifat basyariyah. Inilah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, subhanallazi sataro sirrol khususiyati bizuhuril basyariyati. Ini dalam hikam dikatakan, subhanallazi, maha suci Allah yang telah menutup sirrol khususiyati, rahasia kekhususan terhadap seorang hamba, berarti walinya itu bizuhuril basyariyati, dengan tampaknya sifat manusia. Jadi kalau orang cuma melihat sifat basyariyahnya seseorang saja, tertutup itu dia. Tertutup. Kita ini menganggap Sunan Wali Songo 9 itu adalah wali karena kita nggak pernah melihat fisiknya. Kalau misalkan kita ini ada di zaman Majapahit, ada di zaman Demak, apakah kita termasuk orang yang menganggap beliau itu wali ataukah enggak? Belum tentu juga kita ini. Kenapa? Karena wali-wali, terutama wali-wali yang punya kekuasaan ya. Kita nggak ngomong wali yang tidak punya kekuasaan. Wali yang punya kekuasaan. Wali yang tidak punya kekuasaan politik maksudnya ini ya. Itu juga sama-sama ikhtilaf semuanya. Kan yang Wali Songo 939 ini kan semuanya kan masuk dalam kekuasaan. Ya kan, kekuasaan Majapahit, kekuasaan Demak. Bahkan Sunan Kalijaga sama Sunan Kudus sampai akhir hayatnya masih konflik itu. Masih konflik. Setelah Demak ini hancur, setelah Demak ini Sultan Raden Fatah ini wafat diganti sama anaknya ini, maka kemudian semakin runcing itu. Sampai kemudian Joko Tingkir mengambil alih Demak. Joko Tingkir ada yang menganggap wali, tapi menurut orang Demak saya yakin Joko Tingkir bukan wali itu. Kenapa? Oh, Demak direbut kok sama Joko Tingkir, dipindahin kok ke Kediri. Terus orang Demak menganggap Joko Tingkir ini wali gitu. Kan menganggap Joko Tingkir adalah wali. Iya, nggak tahu basariyahnya. Coba Anda ke sana, Anda masuk ke dalam dunianya pada zamannya. Kita ada di kelompok mana nih? Kelompoknya Joko Tingkir atau kelompoknya Demak? Naik lagi kita ke atas. Misalnya Khalifatul Rasyidin. Jelaskan semua Khalifatul Rasyidin, wali kan semua itu. 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Satu ya contoh. Sayyidina Utsman itu wafat ketika didemo sama masyarakatnya, didemo sama warganya, kemudian wafat, dia kan meninggal, dibunuh di rumahnya saat dikepung rumahnya itu. Sama siapa yang ngepung? Sama pendemo. Siapa pendemonya? Orang andaikan kita hidup di zaman Abu Utsman bin Affan, kita ada di barisan Utsman apa di barisan orang ini? Kira-kira itu. Apa kemudian kita langsung mengatakan Utsman ini adalah seorang waliullah? Belum tentu itu. Kenapa? Karena kita ada dilihat zuhuril basyariyah. Karena kita melihat basyariyahnya. Sehingga nggak mudah bagi kita itu saat itu mengatakan Utsman. Kita sekarang ini mengatakan Utsman itu wali. Jelas lah, kita jauh kok. Tapi misalkan kita hidup di zaman dia, Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali, kita hidup di zaman Sayyidina Ali, apakah kita ada di barisan Sayyidina Ali apa di barisannya Muawiyah? Nggak tahu kita kan. Nggak ada bisa ngasih jaminan. Kita menganggap ahli karena jauh jarak kita ini dengan ahli, kita nggak tahu, makanya gampang kita. Orang-orang yang nggak tahu bagaimana Gus Dur kan punya kekuasaan kan presiden. Orang-orang yang tidak tahu bagaimana Gus Dur saat lagi di kekuasaan, gampang itu menerimanya. Gus Dur adalah wali, gampang itu. Tapi orang yang dulu mungkin di bagian kita ada yang demo juga mungkin dulu. Ada yang nggak demo di sini nurunin Gus Dur. Terus sekarang ngomong Gus Dur wali gitu. Terus gimana coba? Kan karena kita melihatnya secara zuhuriyah. Makanya kalau orang melihat wali itu dengan secara zuhuriyah, zuhurul basyariyah, nggak bisa itu, sulit itu. Kenapa? Karena melihatnya pakai zuhurul basyariyah. Maka katanya Ibnu Athaillah, Allah sangat Allah menutup itu, Allah menutup sifat kewalian itu dengan zuhuril basyariyah.
Contoh lagi. Tiba-tiba Allah ngangkat Abah Kamil jadi wali. Anda langsung percaya nggak? Percaya. Nah, oke. Selesai kan? Ya, mungkin nggak beliau ini diangkat suatu hari sama Allah jadi walinya Allah? Mungkin banget nggak? Mungkin banget. Lalu kemudian Anda langsung yakin banget nggak kira-kira? Misalnya, kenapa nggak yakin? Karena kita semua melihat zuhuril basariyah. Gue tahu kecilnya dia kayak apa dulu. Kecilnya kayak apa? Baru kawin aja udah kayak begitu gitu misalnya kayak gitu. Bro begini apalagi wes. Gue tahu masa jadi wali kayak gitu. Karena apa? Karena tadi ngelihatnya itu zuhuril basariyah. Nah, karena wali diliput dengan zuhuril basariyah, nah kita mah karena seperti itu, ya sudah ikut saja matanya wali. Menurut kita orang-orang TKN Abah Anom adalah wali. Menurut kita orang-orang TKN Abah Aos adalah wali. Berarti pandangannya beliau kepada Pak Harto itu yang kita pandang. Kan kita selesai sih sebenarnya. Selesai kan sebenarnya. Anda nanti punya guru, lalu kemudian Anda bilang, guru Anda ini mengatakan sini adalah wali, wah terserah saja. Ada yang mengatakan Gus Ja'far wali, terus apa lagi? Wan Sehon wali. Ya terserah saja. Itu mah haknya kok. Gitu ya. Kenapa? Dia pasti punya alasan itu. Pasti punya persambungan itu. Terserah saja. Anda mau meyakini nggak meyakini juga terserah saja. Gitu loh. Nah yang mengatakan Pak Harto ini wali adalah ya orang yang tadi nih siapa nih Abah Anom punya kehususan banget nih sama Pak Harto ini. Lalu kemudian Abah Aos ikut sama Pak Harto. Sama Abah Anom menganggap Pak Harto ini orang yang mulia, orang yang punya keistimewaan. Nah kita karena nggak misalnya zuhuriyah ini, basariyah, ya ikut saja sudah sama kacamatanya kan gitu selesai sih. Nah 2, 3. Dalam konsep tasawuf itu ada istilahnya fana usyekh. Fana saya itu melebur kepada guru. Itu konsep tuh, dan itu baku itu, paten itu. Dalam konsep ilmu tasawuf, fana fisyah ini sesuatu yang mutlak. Kenapa? Karena nggak mungkin Anda ini mendapatkan sir, asror, barokah secara maksimal kalau Anda tidak fana dulu kepada guru itu. Contoh, kita muridnya Mu'alim Syafi'i nggak? Mu'alim kan? Tapi apa kita sama dengan Abuya Bunyamin? Sirnya yang kita dapat dari Mu'alim. Sama Ki Haris Hakam. Sama siapa lagi? Sama yang lain yang dekat-dekat. Beda apa dekat? Beda apa sama? Beda. Kenapa beda? Karena fana fisyah kita sama Mu'alim beda dengan fana fisyah kita dengan Abuya Bunyamin, dengan Ki Haris, dengan beda itu. Kalau beliau segalanya lihat Mu'alim. Sudah fana itu. Apa yang Mu'alim katakan, udah ikut. Fana fisyah itu. Dan tidak ada orang yang sukses kalau dia tidak melakukan fana fisyah. Ini konsep mutlak ini. Tidak ada sedemikian banyaknya sahabat Nabi yang bisa terkenal, yang orang yang terdekat itu ya cuma Abu Bakar, ya Sayyidina Ali, ya Umar, ya Utsman. Terus ada beberapa sih, 10 lah paling enggak. Kan padahal sahabat Nabi banyak kan. Karena fana fin nabinya ini nggak semua sama ini. Nggak semua sama. Nah, dalam konsep tasawuf ada fana fisyah. Abah Aos melihat Abah Anom ini begitu seperti itunya dengan Pak Harto. Abah Aos fana fisyah. Apa yang dikatakan? Ya, A, B, B. Mengatakan Pak Harto adalah ini. Ikut dia. Ikut beliau. Nah kita juga kayak begitu. Misalnya kita ini mau berbicara, ya saya mau fana fisyah, Abah mengatakan, saya sudah, gitu. Itu namanya fana itu, melebur kepada seorang guru yang tadi tuh fana fisyah ini nggak bisa. Anda untuk nyampe ke fana fillah tidak bisa kalau tidak melalui fana fisyah. Maka fana fisyah ini sesuatu yang sangat penting itu, mutlak itu. Dalam ilmu apa saja sebenarnya Anda tidak bisa mendapatkan sir apapun, kebaikan apapun kalau Anda tidak melebur kepada gurumu itu. Semakin kau melebur kepada gurumu, semakin kau mendapatkan asrornya dari dia. Nah itu fana fisyah. Nah Abah Aos fana banget sama fana fisyah banget sama Abah Anom. Nah kita orang murid-murid TKN ini ya mencoba berusaha fana kepada Abah Aos. Nah Abah Aos mengatakan begitu ya, kita ikut saja sudah.
gitu loh. Dia di TKI ini nih, ya fana, ya sudah ikut orang beliau ngomong kayak begitu kok gitu. Yang ini tidak membuka, yang ini tidak menutup kemungkinan, membuka ruang. Ya silakan saja. Anda mau yakin Pak Harto, yakin percaya apa enggak, ya terserah saja, nggak rugi apa-apa, kagak apa-apa kok Anda. Gitu kan, kagak apa, ya terserah saja. Anda pengen mengangkat si A jadi wali, ya terserah saja, monggo aja. Mengangkat Habib ini, Syekh ini jadi wali, terserah saja kok. Nah, tadi 3 tuh aspeknya tuh. Bahwa wali yang pertama itu sifatnya subjektif, yang kedua bahwa wali itu tertutup dengan zuhuril basyariyah, dan yang ketiga ada konsep namanya fana fisyeh. Kita mengatakan tadi ini, tidak mungkin guru mengatakan sesuatu kalau bukan untuk kebaikan ke si muridnya. Itu kan seperti nanti sampai ujungnya, tidak mungkin Allah mewajibkan kepada kita sesuatu kecuali untuk menggiring kita masuk ke dalam hadratnya Allah. Dah, wallahu a'lam bishawab.